معاشر المسلمين مزرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina nasyaral Islam syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa syirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhilna daral khulud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirunal kiram, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqal adzim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Pada saat ini kita berada di penghujung tahun 2024. Kita akan menuju tahun 2025 Masehi. Di penghujung tahun dan di awal tahun baru Masehi ini, tentunya kita ingin menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang selamat, menjadi orang yang berhasil baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karenanya ada beberapa langkah, tahapan-tahapan yang harus dilakukan di penghujung tahun 2024 ini. Yang pertama, kita harus melakukan muhasabah. Apa muhasabah itu? Muhasabah adalah mengevaluasi amal perbuatan kita di tahun 2024. Mengevaluasi tentang perbuatan-perbuatan kita, amal kita, perbuatan kita dengan Allah yang diwujudkan dalam bentuk ibadah, baik ibadah maqdhah maupun ibadah ghairu maqdhah. Begitu juga amal dan perbuatan kita hubungannya dengan sesama manusia. Apakah hubungan kita dengan sesama manusia baik atau tidak baik? Begitu juga hubungan kita dengan lingkungan, hubungan kita dengan tumbuh-tumbuhan, dengan binatang apapun kita yang ada di dunia ini. Begitu juga hubungan kita dengan pekerjaan kita, bisnis kita, usaha kita. Di penghujung tahun ini tentunya dari berbagai macam item tadi, ketika kita evaluasi, baik itu hubungan kepada Allah, hubungannya dengan sesama manusia, hubungannya dengan lingkungan, tumbuh-tumbuhan, hayawan, bisnis dan usaha kita. Di antara item-item ini, di antara variabel-variabel ini, ketika kita presentasi dari berbagai macam ini, mana nilai yang baik dan mana nilai yang tidak baik. Nilai yang baik adalah tentunya kita mudahamakan
kita istiqomahkan, sehingga terus-menerus kita bisa mencapai satu pendekatan kepada Allah dengan pendekatan yang optimal. Begitu juga ketika kita melihat amal perbuatan kita dari berbagai macam tadi, nilainya di bawah KKN, nilainya di bawah standar yang kita tentukan. Tentunya kita harus berjuang, tentunya kita harus memperbaiki item dan masalah-masalah yang tidak menunjukkan kesuksesan pada diri kita itu. Oleh karenanya, Sayyidina Umar mengingatkan kepada diri kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah dirimu, hitunglah dirimu amal dan perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, sebelum ketika kita kembali di hadapan Allah, kita akan dihitungnya. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan di dalam sebuah hadisnya, al-kais man dana nafsahu wa alima lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pintar, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, orang yang pintar mengevaluasi amal perbuatannya. Di pagi hari sampai jam ini, apa ketika kita melakukan perhitungan, apakah masih ada nilai-nilai yang di bawah ketentuan kita? Atau di pagi ini sampai jam 11 atau jam ini, mana amalan-amalan yang kurang baik? Begitu juga nanti setelah jam 12 setelah zuhur sampai asar, mana amal perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik, dan seterusnya. Kemudian melakukan amal untuk kehidupan setelah datangnya kematian. Apa yang kita andalkan ketika kita di hadapan Allah, ketika kita kembali kepada Allah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada kecuali amal yang baik, kecuali amal yang barokah, kecuali amal yang manfaat kepada diri, kepada keluarga dan lingkungannya. Makanya kita diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, man amila sholihan min dzakarin aw unsa huwa mu'min. Man amilah, siapa yang beramal, siapa yang beribadah, min dzakarin aw unsa wa mu'min, baik dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, pada waktu melakukan amal itu dalam keadaan beriman. Lisannya iman, hatinya iman, perbuatannya iman. Ketika di dalam hatinya iman, tapi lisannya tidak beriman, tidak bisa. Ketika lisannya iman, hatinya tidak bisa. Ketika lisannya iman, hatinya iman, amal perbuatannya tidak menunjukkan iman, tidak bisa. Sehingga apa? Sehingga di dalam Al-Quran, wa nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang melakukan amal tadi didasari dengan iman, walanuhyiyannahu hayatan thayyibah, diberi oleh Allah kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sukses, baik di dunia maupun di akhirat. Wanuhyiyannahu hayatan thayyibah walajzahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'lamun, diberi oleh Allah balasan lebih baik dari amal perbuatannya. Hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah. Pertama, kita melakukan evaluasi yang namanya muhasabah. Ketika hasil evaluasi itu baik, kita mudawamakan, kita istiqomahkan, dan kita tingkatkan.
ketika hasil evaluasi terhadap amal dan perbuatan kita, hasilnya kurang baik, apa yang harus dilakukan? Yang nomor 2, kita harus melakukan mu'aqabah. Apa mu'aqabah itu? Menghukum diri kita dengan hukuman yang mengandung satu pelajaran. Sebagai satu contoh misalnya, kita biasa jamaah di masjid, zuhur, asar, maghrib, isya. Ketika itu pada waktu zuhur kita tidak berjamaah dikarenakan kita ketiduran. Sehingga dengannya kita tidak berjamaah ini, maka diri kita hukum. Kita hukum apa? Kita hukum dengan sesuatu yang baik, yang memberikan satu pelajaran. Mungkin dihukum dengan membaca sholawat 10.000. Mungkin dihukum dengan membaca Al-Quran 3 juz. Mungkin dihukum dengan berupa finansial, kita bersedekah, memberikan kepada orang lain dengan senilai uang 500.000. Mengapa demikian? Karena dengan menghukum seperti itu, maka langkah berikutnya kita tidak sampai untuk tidak mengikuti sholat berjamaah, sehingga kita terus menerus berikhtiar dan berusaha. Misalnya kita melihat mata kita ini, kita melihat hal yang tidak dibenarkan oleh Allah, kita hukum mu'aqabah. Dihukum dengan apa? Dihukum dengan mata kita ini, penglihatan kita ini kita pakai untuk mengaji, melihat Al-Quran selama 2 jam atau 1 jam. Begitu juga lisan kita ketika menghibah, lisan kita ketika an-namimah, mengadu domba, atau lisan kita ini mengucapkan kata-kata yang kurang baik, maka lisan kita hukum dengan istighfar, misalnya 1000 atau misalnya 3000, supaya tidak terulang lagi. Begitu juga sebaliknya. Itu adalah yang nomor 3. Yang nomor 2 adalah mu'aqabah, menghukum terhadap diri kita sendiri dengan sesuatu yang manfaat terhadap amalan-amalan yang biasa kita lakukan ketika itu adalah terlewatkan. Kemudian yang nomor 3 apa? Yang nomor 3, kita melakukan mujahadah. Apa mujahadah itu? Mujahadah adalah bersungguh-sungguh. Ketika kita melakukan amal, sungguh-sungguh. Ketika kita melakukan sholat secara syariat, kita penuhi. Mulai dari kita wudhu, mulai dari kita memakai pakaian, mulai dari syarat dan rukunnya, kita sungguh-sungguh. Secara syariat kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kemudian diimbangi dengan usaha batin. Satu amal, kita melakukan sholat yang kita lakukan secara syariat, syarat dan rukunnya terpenuhi sesuai dengan ilmu fikih. Begitu juga kita imbangi dengan ilmu batin. Apa itu? Ikhlas. Kemudian yang nomor 2, iman. Yang nomor 3, khudur. Yang nomor 4 adalah khauf. Yang nomor 5, roja. Kemudian yang nomor 6 adalah bersyukur karena bisa melakukan ibadah yang namanya sholat. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian berikutnya apa yang kita lakukan setelah kita melakukan mujahadah? Berikutnya adalah kita melakukan muhadzarah. Apa muhadzarah itu? Setelah dari awal melakukan muhasabah, kemudian nomor 2 kita melakukan seperti itu, maka nomor selanjutnya kita melakukan muhadzarah. Apa muhadzarah itu?
merasa dipantau diri kita oleh Allah, merasa diri kita dilihat oleh Allah zahir dan batin. Ketika kita merasa dilihat oleh Allah sendirian dengan orang lain di satu tempat yang sunyi pun, merasa diri kita tidak sendirian tetapi dilihat oleh Allah. Kalau kita sudah merasa dilihat oleh Allah, apa yang harus kita lakukan? Kita memperbaiki amal dan perbuatan kita. Makanya Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kepada diri kita, "Man kana yaumu khairan min amsi wa warabikun." Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, termasuk orang yang beruntung. Man kana yaumu misla amsi, barang siapa yang hari ini sama, maghbunun, maka orang itu tertipu. Man kana yaumu syarrun min amsi wa huwa mal'unun, barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka termasuk orang yang terlaknat. Itulah motivasi Nabi kepada kita sebagai umatnya, kajian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah munadharah yang berikutnya, langkah berikutnya yaitu kita harus melakukan mukasyafah. Apa mukasyafah itu? Terbuka. Terbuka apa? Terbuka mata batin kita. Setelah kita merasa diri kita dipantau oleh Allah dimanapun kita berada, terus menerus setara mudawamah, maka muncullah yang namanya mukasyafah mata batin kita, yang namanya basyirah. Itu adalah terbuka dan kita mampu untuk melihat apapun yang kita lihat di situ tidak terlepas dengan kekuatan Allah, dengan hidayah Allah. Setelah mukasyafah ini sudah kita lakukan, apa berikutnya? Musyahadah. Apa musyahadah itu? Musyahadah menyaksikan Allah. Bukan mata zahir ini, tapi mata batin yang namanya basyirah. Menyaksikan Allah setiap detik, setiap saat, apapun yang kita lihat, apapun kejadian yang ada, di situ ada kudrat dan iradatnya Allah. Demikianlah 6 hal yang tentunya kita harus praktekkan di penghujung tahun 2024 menuju tahun 2025 ini, supaya sukses, supaya berhasil. 6 langkah itu maka harus kita lakukan sehingga kita menjadi hamba Allah yang sukses di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك قريب مجيب دعوات. اللهم يا حافظ يا ناصر يا لطيف يا ولي الله. اللهم إنا نسألك ألف قوة وألف بركة وألف نعمة وألف رحمة وألف دواء وألف حاجات وألف سلامات وألف رزق وألف مغفرة في الدين والدنيا والآخرة في إنك لا كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.